Korban ketidakadilan akan putusan hakim yang berpihak kepada mafia tanah dengan dasar hukum AKTP PJB dan AJUB palsu. Tolong viralkan agar bisa membantu menegakkan keadilan. Jadi kita nggak bisa menerima putusan ini. Jadi ya saya minta dari penasihat hukum keluarga untuk naik banding kata ini. Jadi itu mau minta keadilan. Akhirnya saya nggak pernah pakai utang juga, nggak pernah begitu kan. 12 tahun saya, sedangkan mereka dapat bobol-bobol 12,5 M. Waktu itu sama saya jadi cuma 3,5 M, itu pun nggak dibayar, dicicil-cicil. PPJB pun tidak diserahkan saya, katanya disita polisi. Kita ini nggak dapat surat, nggak dapat apa-apa. Benar-benar kayak dibodohin gitu. Benar-benar. Mafia-mafia. Ya saya hanya mau mendukung penasihat hukum lagi. Cukup saya mandi dalam menerima putusan ini. Bu Yeni. Ini interpretasi ya. Ngomong apa? Kasus mafia tanah merampas hak warga yang melibatkan pejabat tinggi Bank BTPN, BSI, HJ, Sri Dewi Notaris Bogor yang dilakukan Henhen Gunawan. Tolong perhatian Mabes Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial, Kemenkumham, Kementerian ART BPN, Menteri BUMN, OJK, PPATK, dan B untuk perkara 579 bagi PDT.D 2023 PNTING. Hukum dipermainkan oleh mafia. Satu, yang kedua, kami minta kepada teman-teman kehakiman untuk memeriksa para hakim apakah sudah sesuai dengan prosedur dalam memutuskan. Yang ketiga, kami juga meminta kepada pihak BUMN memeriksa kejelasan SOP dari Bank BTN dan Bank BSI masalah pencairan kredit oleh saudara Henhen. Inilah yang kita sampaikan karena kita sudah 12 tahun tidak ada kejelasan masalah putusan ini. Dan kepada Dewan Notaris juga kami meminta ulang diperiksa itu PJB juga termasuk kepada Bapak Wali Kota Tangsel atas izin GP yang diduga palsu oleh saudara Henhen. Demikian saja sampaikan, semoga bisa dibantu dengan jelas agar kita punya pemahaman hukum yang baik. Polri, dan memang pembuatan LP pada hari ini masih memerlukan beberapa bukti. Ada bukti kegiatan yang kami lakukan di sini adalah kami melaporkan Direksi Bank BSI, Direksi Bank BTN, Saudara Henhen Gunawan, Saudari Notaris Sri Dewi, dan Titi DJ, di mana pada peristiwa ini kami merasa sertifikat milik klien kami dikuasai mereka sampai pada saat ini. Teristimewa kami menyampaikan kepada Bapak Erick Thohir dan juga Bapak Kapolri dan juga Ketua Mahkamah Agung memohon kepada Bapak Menteri BUMN agar memerintahkan BSI dan BTN mengembalikan sertifikat yang dia kuasai milik klien kami sampai pada hari ini. Yang kedua adalah memohon kepada Barreskrim Cekinya Direktur Tindak Pidana Khusus untuk mengembalikan surat-surat yang disita dari Notaris Sri Dewi yang terlibat dalam pembobolan Bank BSI cabang Bogor. Yang ketiga adalah memohon kepada dua bank yang menjadi korban kejahatan oknum sebagaimana yang kami sampaikan pembobolan bank agar menyita aset yang merugikan negara, bukan malah mengincar aset klien kami atau Ibu Jenny, istri almarhum
Dr. Zakiruddin Jamil. Sebab sampai saat ini pihak keluarga tidak pernah menjaminkan sertifikatnya dan meminta uang kepada bank tersebut. Dan kami juga sangat menyayangkan sikap dari Bank BSI dan juga Bank BTN yang sampai saat ini tidak pernah melakukan tindakan hukum kepada saudara Hen dan juga saudari notaris. Oleh karena itu pada sore hari ini kami meminta keadilan dan kejujuran para penegak hukum untuk membela para masyarakat tertindas, baik itu secara pidana maupun secara perdata, untuk berjalan pada rel keadilan dan kejujuran agar tidak ada lagi penderitaan seperti yang dialami oleh istri keluarga Dr. Zakiruddin Jamil, di mana atas putusan PN Tangerang tanggal 29 April 2024 yang sangat jauh dari rasa keadilan. Terima kasih. Bang, bisa diceritain kronologi singkatnya Bang untuk agenda pelaporan hari di Mabes Polri ini? Kronologi singkatnya, kami melaporkan direksi bank adalah kami menemukan bahwa sertifikat para ahli waris ini yang sampai hari ini mulai tahun 2013 dikuasai mereka tanpa hak, dan bank tidak mempunyai hak untuk itu. Bang, berarti ini ada dugaan pemain mafia tanah ini Bang? Kalau yang dimaksud mafia tanah, saya pikir mereka ini adalah bagian daripada kejahatan di negara ini. Di mana saya menyatakan itu, sertifikat klien kami sampai hari ini dikuasai. Yang kedua, ini orang-orang yang sangat luar biasa ini bisa membobol bank. Itu bank pemerintah yang sangat besar. Tanpa ada tindakan hukum kepada mereka untuk menyita aset-aset, mengembalikan kerugian dua bank tersebut. Sampai saat ini. Bang, berarti artinya laporan hari ini seperti apa Pak? Kita meminta laporan ini adalah laporan pidana yang kita lakukan sekarang ini adalah bahwa kita laporkan mereka adalah pasal 266, pasal 372 dan pasal 378. Penggelapan aset apa atas akta-akta notaris dan juga adanya unsur-unsur pemalsuan atas penerbitan PPJB. Nah, teristimewa saya minta kepada Bapak Kapolri, Ceki, Bapak Kabar Eskrim, Cekinya, Direktur Pidana Khusus untuk mengembalikan surat-surat yang disita dari notaris Sri Dewi yang berhubungan dengan para ahli waris untuk diserahkan dan diberitahukan kepada kami sebagaimana di dalam pernyataan notaris dalam pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris tanggal 21 November 2022, di mana berkas-berkas tersebut dikuasai oleh Bareskrim, Cekinya, Direktur Tindak Pidana Khusus. Kenapa mereka? Karena mereka lah yang menangkap, memeriksa Sri Dewi dan komplotannya pada waktu pembobolan Bank BSN dan Bank BTN. Artinya hari ini laporan itu diterima atau? Kenapa Pak? Artinya hari ini laporan tersebut diterima atau gimana? Pelaporan tersebut hari ini diterima, tetapi karena masih ada beberapa berkas yang harus kami sampaikan pada minggu depan. Hari ini apa aja berkas yang dibawa Bang untuk pelaporan? Berkas yang kita bawa pada hari ini adalah penerbitan PPJB 42, fotokopi PPJB 173 dan akta kuasa 174 serta fotokopi akta jual beli 35 yang palsu. Total kerugian apa? Kenapa? Total kerugian. Total kerugian sebesar 50M. Ibu, pelaporan hari ini di Mabes Polri seperti apa? Rupanya kepingin Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk memeriksa keadilan ini, memeriksa kasus ini seadil-adilnya, karena saya tertindas dengan mafia tanah sudah 12 tahun sehingga saya sakit begini. Itu saya minta seadil-adilnya keadilan.
Itu aja. Iya. Ibu sebagai siapa Bu? Saya Yeni Intan Permatasari, istri dari almarhum Dr. Zakirudin Jamin, Pemilik tanah. pemilik tanah ya. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ya, tahan. Sertifikat induk. Terus ada sertifikat induk. Yang kedua adalah surat keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat, di mana dalam pemeriksaannya saudari notaris menyatakan bahwa Bareskrim menguasai akta-akta yang diperlukan untuk ini. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa yang mengeluarkan PPJ itu bukan notaris, tetapi stafnya. Ya. Nah, ya. Ini adalah surat dari Dewan Pengawas, ya, notaris Jawa hukum, ya. Tetapi saya menyoroti bahwa dalam pemeriksaan itu dari keterangan saudara notaris Sri Dewi bahwa seluruh berkas-berkas yang disita sampai hari ini tidak pernah dikembalikan. Sebentar dulu, ambil itu berkasnya dulu. Bisa tinggal lagi surat 3 TV. Dan itu yang